Sidang Perkara Perdata Nomor Register 236 PDT G 2022 PN Pontianak dipimpin Ketua Majelis Hakim terkait sengketa lahan ahli waris Goukuy 6 warga Jalan 28 Oktober RT 004 RW 25 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara masih berlanjut pekan depan. Sidang lanjutan kali ini kuasa hukum ahli waris layangkan surat ke Pengadilan Negeri Pontianak kelas 1 Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Selasa tanggal 16 Mei tahun 2023. Andi Harun SH kuasa hukum ahli waris minta dihadirkan saksi dari Pemkot untuk menjelaskan SK 411 yang dikeluarkan Wali Kota pada tahun 1988. Menurutnya sudah beberapa kali sidang dilakukan Pengadilan Negeri Pontianak namun saksi dari Pemkot tidak pernah hadir di persidangan. Sehingga pada hari ini kami dari kuasa hukum ahli waris melayangkan surat ke Pengadilan Negeri Pontianak. Yang pertama, surat kami ya sebagai penggugat diterima oleh Majelis Hakim. Hanya ada beberapa yang perlu dipertimbangkan. Namun demikian tetap akan dipanggil. Nah, tadi Majelis Hakim menjelaskan bahwa kita akan lampirkan SK nomor 411 itu di dalam panggilan itu. Itu pertama. Kemudian perlu saya jelaskan di sini masalah pemanggilan, ya, baik penggugat maupun tergugat itu peraturan ya Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2023. Sekarang saya sebagai pengacara melihat apakah ini sudah berlaku sesuai dengan ketentuan yang digariskan Perma nomor 7 tahun 2023. Itu ada di situ. Termasuk Yose dipanggil, ada ketentuan di situ. Nah, kami sebagai kuasa hukum melihat ini. Kita tidak boleh banyak komentar. Ada yang mengatur. Ya, itu Perma nomor 7 tahun 2023. Itu tentang pemanggilan. Kemudian yang kedua, SOP maupun pendaftaran tanah, ya, itu juga sudah diatur. PP nomor 24 tahun 1997. Nah, siapa yang berperan untuk melaksanakan ini? Instansi yang berwenang adalah BPN. Nah, kami lihat juga ini dilaksanakan tidak ketentuan SOP ini yang telah diatur, ya, PP nomor 24 tahun 97. Kita lihat nanti. Oleh karena itu kami sebagai kuasa hukum penggugat melihat ini, permanen ini akan kita pertanyakan karena ini sudah ada ketentuan. Ya, dua dasar hukumnya itu sudah ada. Makanya kita jangan banyak komentar. Namun demikian, ya, saya berharap ke depan saksi yang kami harapkan ini hadir sesuai permintaan kita untuk menjelaskan SK 411 itu. Jadi kalau ini nanti dijelaskan oleh Pemkot, nah, apakah ini betul atau tidak betul, Pemkot yang akan menjelaskan. Karena kita punya bukti aslinya masih ada. Nah, kalau ini menyatakan benar, udah kita tinggal minta pertimbangan hakim. Berarti ya sesuai ketentuan. Sekarang tergugat satu Lina ini, ya, memagar tanah itu. Tapi saya sebagai kuasa hukum, karena saya orang hukum, ya, tahu aturan, kita sudah berusaha membuat surat kepada Majelis Hakim. Kemudian keputusan di tangan Majelis Hakim. Oleh karena itu, kita tidak boleh melakukan menyimpang daripada ketentuan itu. Namun sebaliknya, apabila ini terjadi, jangan salahkan pihak kita. Kan begitu? Prosedur saya sudah saya lakukan. Bukti ada. Ya, ini yang perlu saya garis bawahi. Mohon, ya, pihak-pihak yang berkepentingan ini mengambil sikap. Apa sih yang harus dilakukan untuk mencegah hal ini? Ya, saya kemarin sudah ke Polsek, sudah berkoordinasi dengan Polsek tentang Kamtipmas. Saya tidak bicara apa. Kamtipmas, keamanan ketipan masyarakat. Karena ini sampai kok terjadi, berarti terjadi Kamtipmas.
apa yang dikatakan tadi Ketua Umum Liga 1, timbul persoalan antara dua belah pihak. Ini yang tidak kita inginkan sebenarnya. Tapi ya kami tidak bisa juga untuk memaksakan harus di stop, tidak ada hak kami. Saya hanya berdasarkan aturan yang benar. Seperti itu. Nah inilah yang harus sebenarnya, kalau kita mau sadar, ya enggak, cobalah kembali ke belakang, kenapa sampai terjadi mafia tanah segala-galanya, karena tidak mengacu SOP tadi. Ya, tidak mengacu SOP. Padahal situ sudah diatur pasal demi pasal yang harus dilakukan. Pendaftaran tanah begini, kan? Untuk membuktikan ini kan jelas pengukuran peta bidang, ya peta bidang. Nah itu yang penting dalam proses sertifikatnya, pengukuran dulu peta bidang. Kalau peta bidangnya itu tidak benar, tidak akan jadi. Ingat di sini kadang-kala kita keliru. Akhirnya kita ya saling menyalahkan, tidak boleh. Kalau saya tidak mau, saya berbuat sesuai aturan. Tapi ingat pada saatnya kalau ini apa yang sudah kita lakukan sesuai aturan menyimpang daripada itu, kami akan bertindak secara profesional. Bertindak maksudnya itu mungkin ya melayangkan beberapa surat kemana-mana. Seperti itu. Karena kesian masyarakat sekarang. Ya, banyak daerah yang mengeluh tentang tanahnya. Ya. Diambil di itu, tahu-tahu jadi sertifikat. Nah, ini kesian masyarakat yang tidak ngerti. Nah, sekarang saya buka. Bahwa panggilan ini dasarnya. SOP BPN ini dasarnya. Nah, ayolah kita lihat isi ini. Kan begitu Pak ya? Siap. Udah, oke, itu aja selesai. Kita dari Lembaga Anti Korupsi Indonesia mengawal proses persidangan ini sampai tuntas ini demi penegakan rasa keadilan. Ini seperti yang disampaikan juga oleh kuasa dari penggugat ini, Adi Harun ini. Memang ini sebenarnya semuanya sudah diatur baik di dalam Perma nomor 7 tahun 2023 ini yang menjadi penerapannya nih yang harus dilaksanakan. Ini menjadi acuan dari pada hakim. Nah, kemudian tentang SOP juga yang di BPN juga ini harus dilaksanakan. Harus sesuai dengan mekanisme prosedur yang berlaku. Tapi kalau ada salah satu prosedur yang tidak dilaksanakan menjadi cacat hukum. Nah, bisa berimplikasi adanya perbuatan melawan hukum sehingga bisa menghilangkan hak orang ini yang harus dijaga oleh BPN ini. Karena banyak terjadi ini bukan hanya di Pontianak, ini di mana-mana terjadi. Sampai terjadi juga mafia tanah. Kemudian memang kami sangat berharap ini pemerintah Kota Pemkot Pontianak ini harus hadir dari arti menjelaskan surat keputusan yang dikeluarkan nomor 411 tahun 1988. Nah, ini yang karena dasar permasalahannya dari situ terjadi sehingga ada menserian niat jahat ini dari Yose ini untuk bagaimana ini mengambil kesempatan ini kepada pemilik asal ini yang tidak tahu pandai baca pandai nulis ini sehingga terjadilah peralihan hak. Ini yang dilegalkan oleh BPN ini. Ini bahaya juga BPN ini. Tidak selektif ini bicara oknum, tapi ini kan atas nama Badan Pertanahan Kota Pontianak. Nah, ini yang kita kawal semua proses ini sampai selesai, sampai tuntas. Jangan sampai kita hak-hak orang ini dijalimi. Kemudian yang terjadi di lapangan juga ini, yang ada pagar ditutup juga ini tidak boleh terjadi. Ini hakim harus tegas, jangan sampai terjadi nanti bentrok fisik di lapangan. Terjadi nanti bisa pertumpahan darah. Ini yang kita khawatirkan ini. Nah, ini jangan sampai ini hakim harus tegas. Nah, kemudian hakim berbicara cerita objektif ini. Setelah yang dijelaskan juga oleh kuasa penggugat ini sebenarnya sudah terang benderang ini. Nah, status peralihan hak ini cacat hukum, cacat administrasi. Nah, saya rasa itu kita akan kawal terus ini sampai hak orang kembali kepada yang pemilik asal ini, penggugat. Demikian. Terima kasih. Nah, kita juga tadi apa yang dibicarakan oleh PH kita ya, bahwa ini kita melakukan prosedur sesuai dengan prosedur dan dari pihak kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang disyaratkan sudah kita laksanakan. Sementara yang di seberang sana
masih tidak mengindahkan apa yang kita mau, kan begitu. Memerintahkan orang-orang yang tidak ada berkepentingan di situ. Kenapa saya sebagai lapangan tidak juga berani, tidak bisa memerintahkan yang tidak berkepentingan juga? Kalau mereka bisa bawa orang ramai, saya juga bisa, kan begitu. Ini akan kita tindak lanjuti. Kalau mau ramai, kita ramaikan, tidak masalah. Kita robohkan itu, Pak. Karena kita sudah sesuai prosedur. PH kita ya mengatur kita, membina kita dengan bagus, dengan secara hukum. Tapi mereka tidak mau taat hukum. Terpaksa kita juga ikut apa mau mereka. Kan begitu. Ya sekian Pak, hanya itu aja. Kalimantan Barat, Tim Media Kalbar mengabarkan.